Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Saputra dengan NPM 2315061077 dari kelas eh, Keamanan Sistem Informasi atau KSI kelas A. Di video kali ini saya akan memonitoring jaringan atau network yang ada pada gateway Unila. Pertama, kita buka sistem PRTG-nya. Lalu kita ke tab device. Lalu di sini ada beberapa grup. Langsung saja kita ke grup network Unila. Jadi grup di sini ini berfungsi untuk pengelompokan perangkat atau device yang ada di jaringan Universitas Lampung. Misalkan di sini saya ada device Gateway 2. Jadi fungsi grup network Unila ini untuk mengorganisir perangkat jaringan agar rapi dalam satu tempat dan juga memudahkan kita untuk memonitoring karena semua perangkat Unila atau device ini ditempatkan dalam satu kategori. Nah, ini menjadi wadah untuk gateway, router, dan juga switch. Nah, jadi perangkat gateway ini memiliki beberapa sensor yang dipakai untuk pemantauan bandwidth, status, atau perangkat lain. Nah, gateway yang kita masuk ke gateway. Nah, pada device ini terdapat beberapa interface seperti SVP Plus, 200F, routing, ether. Nah, ini menunjukkan device tersebut adalah router atau switch di level enterprise. Dan juga di sini statusnya up semua, berarti sudah berjalan. Dan kemungkinan ini menggunakan router mikrooptik tipe CCR atau double CR dan juga CRS. Karena penamaan interface Ether, SVP Plus dan juga bridge ini khas mikrotik. Lalu apa yang dimonitor dari gateway ini? Di setiap kolom ini sensor memonitor traffic real time per interface. Contoh sini FVP 001 ini trafiknya 336 Mbps. Artinya PRTG ini membaca between in out atau masuk keluarnya dari tiap port jaringan router melalui SNMP. Jadi sensor SPP plus satu ini contohnya eh, 336 Mbps, berarti port ini aktif dengan traffic yang cukup tinggi atau paling tinggi di antara eh, sensor lainnya. Lalu sensor SPP plus atau Ether ini port ini aktif namun trafiknya rendah. Baik, selanjutnya coba kita pantau di sensor yang pertama ini. Oke, kita langsung masuk ke live data. Nah, jadi eh, tampilan di live data ini menunjukkan data traffic real time dari sebuah interface, router atau switch di jaringan nila. Sensor ini SNMP Mix Telkom Traffic. Jadi ini adalah tipe sensor in dan out, di mana total in dan out ini dengan counter 64 bit agar lebih akurat untuk jaringan dari 1G, 3G, 4G, atau 5G. Nah, di sini terdapat jeda di mana ini tadi laptop saya coba untuk cas dan saya sleep. Ini kurang lebih sudah hampir lebih dari 4 jam. Dari mulai dari jam 19.40 sampai eh, jam 0.55. Nah, jadi sini terdapat beberapa informasi. Pertama itu last scan 58 second, artinya strategi ini terakhir kali membaca dan sensor ini 58 detik atau 1 menit yang lalu.
Lalu last up juga 58, mereka sensor terakhir kali dalam kondisi up atau oke itu 58. Nah sekarang berubah jadi 29 detik yang lalu. Dan untuk last down ini menandakan sensor terakhir kali dalam kondisi error atau down itu sekitar 4 hari, 14 jam, 57 menit yang lalu. Lalu setelah itu sensor bekerja stabil. Uptime 99,7 ini adalah tingkat keandalan sensor, artinya sensor ini berjalan hampir sempurna, downtime itu sangat kecil. Downtime sekitar sini adalah jumlah waktu sensor dalam kondisi gagal membaca atau error, sangat kecil. Dan lalu interval 60 second setiap 60 detik, coverage 20 ini hanya 20% dari total waktu yang ditampilkan di grafik. Misalkan 2 hari memiliki yang data yang lengkap, sisanya mungkin belum dikumpulkan atau masih baru atau belum muncul. Lalu autonomous no ini artinya sensor tidak mengatur dirinya sendiri, masih mengikuti pengaturan dari parent group device-nya. Nah, ini tampilan dari grafiknya, di mana hijau itu traffic in, dan ini traffic out-nya di bawah sini. Dan ini traffic total. Oh, dari grafik ini terlihat eh, max dari total interface ini mencapai 627 Mbps atau 0,62 Gbps. Jadi rata-rata ini kurang lebih dari kisaran 400 sampai 500 atau bahkan 600 ke atas dan turun hingga ke bawah. Em, nah, jadi ini interface adalah link backbone atau uplink besar, jadi bukan link yang biasa. Lalu ada garis merah sangat kecil di bawah ini, garis merah muda atau merah. Ini adalah traffic out yang jauh lebih kencang dibandingkan dengan in, gitu itu. Oke, lalu kita scroll lagi ke bawah, kita cek apakah ada anomali di sini. Nah, jadi ini adalah tampilan log dari data sensor SNMP traffic pada suatu interface router. Contohnya tadi interface SP Mix Telkom Traffic. Dia ada kolom ini terdapat date time, ini waktu PRTG melakukan pooling ke perangkat melalui SNMP. Misalnya ini tadi jam 059 dan pooling ini dilakukan setiap 1 menit sekali. Lalu ada kolom traffic total volume, ini menampilkan total volume gabungan dari in dan out yang lewat pada interface selama interval pooling tersebut. Contohnya ini 2391, artinya total data yang lewat dalam 1 menit. Lalu kolom traffic total ini kecepatan total traffic saat itu dalam Mbps. Jadi ya contoh 335, artinya hampir sekitar 0,3 Gbps bandwidth yang sedang digunakan. Lalu traffic volume ini dan juga speed ini menandakan data yang masuk ke interface dengan volume itu 2325 dengan kecepatannya itu 302 milibit per second. Lalu ada traffic out dan juga volume traffic speed out yang keluar itu 168 dan traffic speednya itu 23. Lalu kita cek apakah ada anomali. Nah, terdapat error pada jam sekitar 23.42. Artinya PRTG ini gagal mengambil data SNMP dari router pada waktu tersebut.
Mungkin penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama itu SNMP tidak merespon karena router sibuk, atau mungkin CPU-nya tinggi atau service SNMP yang sempat delay. Lalu jaringan itu sempat putus sesaat, P3 tidak bisa menghubungi device atau memanggil device. Lalu port saja bisa saja nge-restart atau flapping. Lalu ada juga kemungkinan beban PR3 terlalu berat dan juga timeout pooling karena router telah membalas request dari SNMP. Nah, setelah itu sensor kembali normal. Artinya ini masalah sementara aja temporary. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan, SNMP atau Simple Network Management Protocol ini adalah protokol yang digunakan untuk memantau, mengelola perangkat jaringan seperti router, switch, server, eh, atau perangkat lainnya untuk melakukan komunikasi antara SNMP Manager dan juga SNMP Agent. Jadi cara kerjanya itu melibatkan pengumpulan data dari perangkat-perangkat ini, device, melalui MIB, lalu pengiriman informasi, status, serta memberikan perintah untuk konfigurasi jarak jauh. SNMP ini juga memiliki tiga versi utama. SNMP V1 paling awal sederhana, SNMP V2 lebih cepat dan mendukung notifikasi yang lebih baik, dan juga SNMP versi 3 yang lebih aman karena sudah mendukung enkripsi autentikasi protokol unit atau PDU seperti GET, SET, GETNext, GETBulk, TRAP, dan INFORM. Nah, itu digunakan dalam proses pertukaran data. Dengan semua mekanisme ini, SNMP membantu admin jaringan melakukan pemantauan real time, mendeteksi masalah lebih cepat, mengelola perangkat secara efisien dalam sebuah jaringan. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.